Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Kamila dari Program Studi Pendidikan Sejarah 2019 kelas Palembang. Jadi video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu tugas ujian akhir semester. Jadi video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu jelaskan pentingnya mempelajari pertumbuhan dan perkembangan anak bagi seorang guru. Pentingnya mempelajari pertumbuhan dan perkembangan anak bagi seorang guru itu sangat penting, dikarenakan pada hakikatnya guru berperan sebagai pendidik serta sebagai orang tua kedua dari seorang anak. Tentu guru harus mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak di sekolah, dan juga guru harus mempunyai pengetahuan tentang perkembangan peserta didik, sebagaimana seorang guru memiliki peran dalam perkembangan karakter anak tersebut. Dan guru harus memahami dan peka terhadap masalah apa yang sedang dialami oleh anak tersebut, dan juga ditekankan oleh seorang guru untuk memahami pada usia berapa anak tersebut dapat berpikir abstrak, karena sejatinya setiap pertumbuhan dan perkembangan anak itu berbeda-beda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2, yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, saya mengambil 3 contoh. Yang pertama yaitu faktor pola asuh orang tua. Di sini orang tua sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Pola asuh yang diberikan orang tua harus benar-benar diperhatikan, karena pola asuh orang tua yang diberikan kepada anak memberikan dampak pada psikologis anak, bukan saat anak-anak saja, namun hingga terbawa pada saat ia memasuki usia dewasa. Oleh karena itu, pola asuh yang diberikan orang tua kepada anaknya benar-benar diperhatikan agar anak tersebut tumbuh dengan sempurna dan maksimal. Karena jika ada kesalahan dalam proses pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, tentu akan berpengaruh dalam psikologi anak tersebut. Yang kedua yaitu faktor genetik. Ada beberapa hal yang mempengaruhi faktor genetik. Yang pertama yaitu jenis kelamin, ras, ataupun adanya penyakit tertentu. Potensi genetik yang baik akan membuahkan genetik yang baik, dan juga sebaliknya, apabila potensi genetik tidak baik akan membuahkan hasil yang tidak baik pula. Yang ketiga yaitu faktor nutrisi dan makanan. Untuk menjaga kesehatan jasmani seorang anak, maka orang tua harus memenuhi nutrisinya, dilengkapi dengan makan makanan yang bergizi, yang memiliki nutrisi yang banyak, sehingga dalam proses pembentukan sel-sel saraf otak pada anak terjadi dengan sempurna. Seperti contoh yaitu makanan-makanan bergizi seperti sayur, susu, ikan, dan daging. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu jelaskan hakikat pengalaman belajar anak. Pengalaman belajar anak adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pengalaman menurut Piaget berlangsung secara individu melalui teori konstruktivitas pengetahuan. Oleh sebab itu, teori Piaget ini dikenal dengan teori konstruktivitas. Teori konstruktivitas bukanlah hanya sekedar menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pengetahuan bukanlah hanya hasil dari pemberian dari orang lain seperti guru, tetapi dari proses mengkonstruksi yang dilakukan oleh setiap individu tersebut. Beberapa ide umum tentang pengalaman belajar. Yang pertama, keterlibatan dalam pengalaman belajar merupakan pengaruh yang sangat penting terhadap pembelajaran. Yang kedua yaitu suasana yang bebas dan penuh kepercayaan. Suasana yang bebas dan penuh kepercayaan akan menunjang peserta didik untuk mau melakukan tugas yang diberikan walaupun mengandung resiko. Yang ketiga yaitu pengaruh strategi yang mendalam dapat dipergunakan, namun sangat tergantung pada beberapa aspek seperti usia, kematangan, kepercayaan, dan penghargaan terhadap orang lain. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu keterkaitan antara pertumbuhan fisik atau jasmani anak dengan perkembangan intelektual anak. Jadi pertumbuhan fisik atau jasmani anak dengan perkembangan intelektual anak itu saling berkaitan.
Coughlin dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik terjadi dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu sistem saraf yang mempengaruhi sistem kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi kemampuan motorik. Yang ketiga yaitu kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola baru pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan. Dan yang keempat yaitu struktur fisik dan tubuh. Dan juga perkembangan intelektual dalam dunia psikologi dan dalam dunia pendidikan dikenal dengan perkembangan kognitif manusia. Perkembangan kognitif manusia merupakan proses psikologi yang di dalamnya melibatkan proses seperti berpikir, menimbang, mengamati, dan menganalisis, serta memecahkan suatu persoalan yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, apabila perkembangan fisik anak berjalan normal, maka perkembangan intelektual pada anak pun berjalan dengan sempurna. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu keterkaitan antara perkembangan intelektual dan emosional anak. Jadi, perkembangan intelektual pada seorang anak dengan emosional anak itu saling berkaitan, karena kematangan intelektual pada anak akan mempengaruhi emosional anak tersebut. Seperti yang kita ketahui, pada anak usia SD perkembangan emosionalnya belum stabil. Oleh karena itu, keegoisan atau sifat ingin menang sendiri itu masih sangat terlihat. Selain itu juga anak masih belum bisa bekerja sama dengan orang lain dan menerima pendapat dari orang lain. Dengan demikian, kematangan intelektual terjadi melalui tahapan dan setiap tahapan tersebut harus berkembang secara maksimal. Apabila kemampuan intelektual anak belum cukup, maka anak akan kesulitan untuk menghadapi masa tahapan intelektual selanjutnya. Oleh karena itu, perkembangan intelektual dengan perkembangan emosional anak ini sangat berkaitan. Karena apabila perkembangan intelektual pada anak tersebut sudah matang, maka otomatis anak tersebut dapat menahan dan mengatasi suatu permasalahan tanpa melibatkan emosi. Selanjutnya soal nomor 6 yaitu kaitan antara perkembangan bahasa dan kemampuan berbicara anak. Jadi perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif. Berarti faktor intelektual atau faktor kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbicara sang anak. Bayi yang tingkat intelektualnya belum berkembang dan masih sangat sederhana, semakin bayi itu tumbuh dan berkembang serta mulai mampu untuk memahami lingkungan sekitarnya, maka bahasa mulai berkembang dari tingkat yang sangat sederhana menuju ke bahasa yang lebih kompleks. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan bicara anak yaitu faktor lingkungan. Karena apabila anak bayi yang sudah peka terhadap lingkungan cenderung untuk melakukan kegiatan meniru. Biasanya apabila ibu mengucapkan satu kata, anak tersebut meniru apa yang telah diucapkan oleh ibunya. Nah, untuk seorang ibu tentu untuk memberi pelajaran dengan memperjelas atau mengulang kembali kata yang telah diberikan agar anak tersebut dapat melafazkan kata tersebut dengan jelas. Hal ini saling berkaitan karena perkembangan bahasa merupakan meningkatnya kemampuan penguasaan alat-alat berkomunikasi dengan cara lisan ataupun tertulis, serta menggunakan tanda-tanda isyarat. Selanjutnya soal nomor 7 yaitu perbedaan istilah kebutuhan, dorongan, dan motif. Sebutkan contoh dari masing-masing istilah tersebut. Jadi menurut saya kebutuhan itu merupakan suatu hal yang penting yang terdapat dalam diri setiap individu. Mengapa? Karena istilah kebutuhan ini merupakan suatu hal yang diperlukan dalam diri manusia untuk melakukan suatu kegiatan ataupun untuk dapat bertahan hidup. Contoh dari kebutuhan ini baik untuk kebutuhan pendidikan, kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan untuk makan dan minum. Yang kedua yaitu dorongan. Sebenarnya kebutuhan dan dorongan ini saling berkaitan. Nah, dorongan ini terdapat juga dalam naluri manusia, di mana sebelum manusia tersebut ingin melakukan suatu tindakan, pasti
sebelumnya terdapat dorongan untuk melakukan hal tersebut. Seperti contoh, dorongan untuk makan dikarenakan kondisi tubuhnya yang lapar. Yang ketiga yaitu motif. Motif ini merupakan suatu keadaan, kebutuhan, atau dorongan yang membawa terjadinya suatu perilaku. Maka pada saat seseorang ingin melakukan sesuatu, pasti didasari dengan motif-motif tertentu. Contoh dari motif ini seperti ada seorang anak sewaktu-waktu ada dorongan motif untuk belajar. Namun di sisi lain juga anak tersebut memiliki motif untuk menonton film. Nah, maka terjadinya pertentangan terhadap dalam diri anak tersebut. Jadi konflik fisik ini akan terjadi apabila adanya beberapa tujuan yang ingin dicapai secara bersamaan. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 8, yaitu bagaimana ciri perkembangan sosial pada masa remaja anak. Jadi, ciri perkembangan sosial pada masa remaja anak ini bisa dibilang masa remaja anak yaitu memasuki masa puber, di mana ciri khas dari perkembangan sosial dari masa remaja anak ini kita ambil contoh yaitu di mana mereka mulai membentuk suatu kelompok, baik itu berdasarkan jenis kelamin ataupun lawan jenis. Selain itu juga mereka mulai untuk memisahkan diri dari orang tua. Perkembangan sosial pada masa remaja ini di mana remaja tersebut mulai mencari jati dirinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Tentu sebagai orang tua harus mengawasi di setiap kegiatan yang diikuti oleh anaknya agar anak tersebut tidak terjerumus dengan hal-hal di luar dugaan. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.